Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah UIN Aramiri Banda Aceh dari unit 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis dengan dosen Ibu Sri Nurdi. Baiklah, pada video ini saya akan membahas tentang prinsip akuntansi dan keuangan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita membahas tentang definisi keuangan. Keuangan adalah sebuah bidang atau disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengelolaan uang, investasi, perencanaan keuangan, pengelolaan risiko, serta aspek-aspek lain yang terkait dengan pengelolaan aset dan kewajiban keuangan. Secara umum, keuangan mencakup berbagai aktivitas dan konsep yang berkaitan dengan aliran uang atau dana dalam suatu organisasi, individu, atau entitas ekonomi. Dalam konteks yang lebih luas, keuangan juga dapat merujuk pada kesehatan keuangan individu, perusahaan, atau pemerintah. Selanjutnya, keuangan mencakup berbagai konsep dan aktivitas seperti yang pertama, terdapat manajemen keuangan, yaitu melibatkan pengelolaan aset dan kewajiban perusahaan atau individu untuk mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan. Lalu, yang kedua, investasi, yaitu keuangan melibatkan pemilihan dan pengelolaan berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan properti dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan atau pertumbuhan modal. Lalu yang ketiga, perencanaan keuangan, yaitu mencakup proses perencanaan keuangan pribadi atau perusahaan yang melibatkan penetapan tujuan keuangan, perencanaan pajak, asuransi, serta penentuan alokasi aset yang sesuai. Selanjutnya, yang keempat, pembiayaan. Keuangan juga terkait dengan sumber pembiayaan, seperti pinjaman, hutang, dan ekuitas yang digunakan untuk mendukung aktivitas bisnis atau kebutuhan individu. Yang kelima, pengelolaan risiko, melibatkan identifikasi, evaluasi, manajemen, dan risiko finansial, termasuk risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Selanjutnya, yang keenam, perbankan, bagian dari keuangan yang berkaitan dengan lembaga perbankan yang termasuk penyimpanan, pinjaman, dan layanan keuangan lainnya yang diberikan oleh bank. Selanjutnya, yang ketujuh, keuangan publik, yaitu berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk perencanaan anggaran, perpajakan, pengeluaran publik, dan manajemen dana publik. Dan yang terakhir, yang kedelapan, keuangan perusahaan, berkaitan dengan pengelolaan keuangan dalam konteks perusahaan, termasuk penyusunan laporan keuangan, analisis kinerja keuangan, dan pengambilan keputusan investasi. Baiklah, selanjutnya kita membahas peran manajer keuangan. Terdapat 3 fungsi dan peranan penting manajer keuangan dalam perusahaan, yaitu yang pertama, mencari sumber-sumber pendanaan atau bisa kita sebut juga financing. Seorang manajer keuangan harus mencari berbagai alternatif sumber dana yang akan digunakan dalam perusahaan. Beberapa alternatif pendanaan dapat digunakan di antaranya sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan atau internal financing dan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan atau external financing. Lalu, yang kedua, mengalokasikan dana dalam perusahaan atau bisa kita kenal juga sebagai investment, yaitu tugas pokok kedua dari manajer keuangan adalah mengalokasikan dana yang telah dihimpun ke dalam berbagai pos alokasi dana. Kegiatan ini dikenal dengan kegiatan investasi. Melalui kegiatan ini, manajer keuangan diharuskan melakukan alokasi dana ke berbagai pos yang ada. Di antaranya,
alokasi ke aktiva lancar atau current asset, dan aktiva tetap atau fixed asset. Yang ketiga, membagikan hasil keuntungan atau bisa kita kenal sebagai dividen. Dari hasil operasi perusahaan, diharapkan perusahaan akan menghasilkan keuntungan atau profit. Dari keuntungan yang diperoleh manajer keuangan harus memproyeksikan beberapa bagian dari laba tersebut yang akan dibagikan ke pemegang saham. Selanjutnya kita membahas definisi akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan, dan penganalisaan data-data keuangan suatu badan usaha guna memberikan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai alat pengambilan keputusan. Dari definisi di atas, tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi dari suatu badan usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang dihasilkan berguna bagi pihak-pihak di dalam maupun di luar perusahaan. Setelah kita memahami pengertian akuntansi, selanjutnya kita membahas tujuan akuntansi. Ada beberapa tujuan akuntansi. Yang pertama, tujuan akuntansi secara umum, yaitu memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva perusahaan. Selanjutnya, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan. Lalu yang kedua, tujuan akuntansi secara khusus. Secara khusus, tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar. Lalu, yang ketiga, tujuan akuntansi secara kualitatif. Tujuan akuntansi secara kualitatif adalah untuk memberikan informasi secara relevan, menyampaikan informasi yang telah teruji kebenarannya, dan menyampaikan laporan keuangan untuk kepentingan semua pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Baiklah, selanjutnya kita membahas persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan atau biasa kita kenal aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal atau pasiva perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan sekarang. Nah, selanjutnya kita membahas rasio keuangan. Rasio keuangan atau biasa dikenal sebagai financial ratio merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Berikut terdapat jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Selanjutnya, yang kedua, rasio profitabilitas atau rasio laba. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Dan yang ketiga, rasio solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. Lalu, yang keempat, rasio aktivitas. Rasio aktivitas ataupun activity ratio
yaitu mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya operasionalnya.